Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiara Madewi dari Universitas Pendidikan Indonesia, peserta lomba dari kategori mengajar guru kelas jenjang sekolah dasar. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum kita wabarakatuh. masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sampai hari ini. Dan untuk mempermudah kegiatan pembelajaran kita, semoga ilmunya dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Saya, Bu, Boleh Tian, silakan. membaca doa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Hari ini yang tidak hadir kecuali Putra dan Email. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada lagi ya. Sebelumnya Putra terhalang hadir karena ada acara keluarga, dan Email sedang sakit ya. Oke, Email sedang sakit dan kita doakan semoga Email cepat diangkat penyakitnya dan bisa bergabung bersama kita lagi. Amin. Nah, untuk membangkitkan semangat nih di pembelajaran siang hari ini, Ibu punya lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu akan putarkan videonya, lalu kita bernyanyi bersama-sama. Siap? Siap, Bu. Kita langsung aja ke videonya. Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Yeay. Semangat ya. Nah, kalau tadi kita udah nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke, sekarang makna dari lagunya apa sih? Indonesia luas, Bu. ada berbagai macam daerah, pulau, ras, agama, budaya, tapi tetap satu, yaitu tanah air Indonesia. Betul. Jadi makna dari lagunya, Indonesia itu luas, ada berbagai macam suku, bangsa, ras, negara, terus apa lagi? Daerah. Betul. Daerah. Nah, kalau kita ngomongin sekarang daerah nih, daerah Indonesia itu kan banyak banget ya. Kalian tahu nggak kalau misalkan dulu ini hampir di setiap daerahnya terdapat kerajaan-kerajaan loh. Wah, Kerajaan apa saja? Coba sebutkan yang kalian ketahui. Majapahit, Kutai, Demak, Sriwijaya. Sriwijaya, Betul. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Apa? Tarumanegara. Tarumanegara, betul sekali. Nah, pas banget nih Ibu sudah menyiapkan teks tentang di Kerajaan Tarumanegara. Nanti Ibu akan berikan teksnya. Ada siapa dulu yang ingin membaca? Saya, Bu, Alisa. Oke, silakan. Dibaca teksnya, yang lainnya menyimak ya, dan membaca juga dalam hati. Raja Punawarman Panji segala raja. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punawarman juga berani memimpin angkatan laut ke kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaharuten. Wah, hebat sekali Alisa, sudah berani membaca secara lantang
jelas, dan intonasinya benar. Sekarang kita ulas kembali yuk. Apa saja yang dilakukan oleh Raja Punawarman untuk rakyatnya? Membangun dan memperbaiki Memperbaiki saluran dan air memperindah sungai, Aluran sungai, Gaga dan Cupu, lalu memberantas para perompak agar memberantas warga para merasa perompak aman. sehingga masyarakat merasa aman dan sejahtera. Lalu, sikap apa saja yang bisa kita pelajari dari Raja Punawarman? Baik, disiplin, bijak, bertanggung jawab, Disiplin, kesatria. bertanggung jawab. Sana bertanggung jawab, berani. Benar, banyak sekali ya. Kalau tadi di dalam teks ada prasasti Ciaterun dari peninggalan Tarumanegara. Sekarang di daerah kita ini, daerah Bekasi, ada tidak peninggalan dari kerajaan terdahulu? Nggak tahu, Ya ada Bu. Ada loh. Ada yang tahu Kali Candrabaga atau Wali Bekasi? Kali tersebut dibangun oleh kerajaan Tarumanegara sepanjang 11 km yang bertujuan untuk mengairi sawah dan menghindari banjir yang kerap melanda kerajaan Tarumanegara. Lalu ada lagi Kampung Buni di Babelan. Ada tidak yang rumahnya daerah Babelan? Saya tidak, Bu. Ya, jadi Kampung Buni ini sering ditemukan artefak-artefak atau emas dari peninggalan kerajaan Tarumanegara loh. Kampung Buni ini disebut dengan Kampung Buni Pasar Mas. Kenapa? Ada yang tahu? Karena sering terjadi perjualbelian dari pemburuan terutama emas. Lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah berbicara tentang benda-benda peninggalan yang ditemukan di Bekasi, seperti artefak dan emas. Nah, kalian tahu nggak kalau benda-benda tersebut disebut benda gelap? Ada yang tahu kenapa? Karena benda tersebut tidak bisa memancarkan cahayanya. Jadi benda gelap itu apa? Benda-benda yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, kalau yang bisa memancarkan cahayanya sendiri disebut sumber cahaya, seperti lampu, matahari, senter, api, lampu. senter. Ya, betul. Nah, cahaya ini juga memiliki sifat-sifat. Ada yang bisa bantu ibu untuk menyebutkan? Cahaya dapat merambat lurus. Betul, sifat cahaya dapat merambat lurus, Cahaya dapat menembus Yang kedua? benda bening. Dapat menembus benda bening. menembus benda bening, betul. Yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan. dapat dipantulkan, betul. Lalu yang terakhir, Cahaya dapat dibiaskan. dapat dibiaskan, betul. Jadi ada 4 sifat. Sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kenapa bisa merambat lurus? Oh, karena hanya melewati satu media. Media apa? Udara. Media udara, betul. Coba kita buktikan. Menggunakan senter sebagai sumber cahaya, kita gunakan medianya udara. Kita arahkan ke tembok. Apakah cahaya dari senter dengan arah senternya sejajar? Oh, sejajar ya, benar ya. Berarti cahaya jika melewati satu media saja, yaitu udara, merambatnya lurus. Oke, contoh peristiwa lainnya, ada yang bisa menyebutkan tidak? Cahaya yang masuk melalui celah atap genting atau ventilasi. Betul, cahaya yang masuk ke dalam rumah lewat sela-sela genting, ventilasi, jendela terbuka, pintu terbuka, betul ya. Lalu ke sifat yang kedua, yaitu menembus benda bening. Menembus benda bening, ibu di sini ada botol plastik bening. Coba, benar nggak sih bisa tembus benda bening? Wah, ternyata benar ya, bisa menembus benda bening. Wah, nah kira-kira benda selain benda bening ada lagi nggak sih jenisnya? Ada toh, ada 3 jenisnya, yaitu benda bening yang tadi kita pelajari, lalu benda opek. Benda opek adalah benda yang tidak bisa menembus cahaya sama sekali. Nah, di sini ibu punya satu benda opek, yaitu buku. Tadi katanya benda opek itu tidak bisa menembus cahaya sama sekali. Coba kita praktikan. Bisa menembus cahaya tidak ya?
Wah, ternyata tidak bisa ya. Contoh benda opek lainnya seperti kayu, lalu pintu, tembok. Wah, banyak sekali ya. Lalu yang ketiga ada benda translusen. Benda translusen itu apa ya? Benda translusen adalah benda yang dapat menembuskan cahaya namun hanya sebagian kecil saja. Jadi bisa menembus cahaya nih tapi samar-samar gitu ya. Kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga. Katanya cahaya ini bisa dipantulkan dengan kaca cermin. Kita buktikan. Di sini Ibu sudah menyiapkan kaca cermin. Coba kita arahkan lampu senternya ke arah cermin. Bisa mantul tidak ya? Wah, bisa lihat ya, mantul ke arah tembok. Kita gerak-gerakin senternya. Wah, pantulannya juga ikut bergerak ya. Dan kalau kita menggerakkan cerminnya juga cahaya yang dipantulkan bergerak mengikuti arah. Lalu cahaya juga dapat dibiaskan. Apa nih cahaya dapat dibiaskan? Cahaya dapat dibiaskan disebut juga cahaya dapat dibelokkan. Contoh peristiwanya kita menggunakan gelas berisikan air dan pensil. Coba kita celupin gelas berisikan air ini, kita celupin pensil. Coba lihat, apakah pensil yang terkena air dengan yang terkena udara terlihat bengkok atau patah? Dan terlihat juga bahwa yang terkena air ini terlihat lebih besar ya. Nah, ini adalah bukti bahwa cahaya bersifat dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kenapa bisa terjadi? Karena cahaya melewati dua medium yang kerapatannya berbeda, yaitu udara dan air. Wah, gimana nih tadi? Apakah praktik sederhananya seru dan menyenangkan? Apakah kalian sudah paham? Ibu. Baik, kalau sudah paham, Ibu ingin memberikan tugas kalian membuat video praktik terkait sifat-sifat cahaya, durasi maksimal 1 menit dan dikirim ke dalam WhatsApp group. Sampai sini ada materi hari ini yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Kalau medianya 2 atau lebih, cahayanya masih merambat lurus. Iya, jadi kalau hanya dengan satu media dapat merambat lurus, namun jika melewati lebih dari satu seperti 2 atau 3 itu cahaya akan berbelok. Nah, tugas kalian nanti kan membuat video tentang sifat cahaya. Bisa tuh ya kalian buktikan. Kalau medianya kita tambah 1, kita tambah 2, apakah berbelok atau tetap lurus? Bu, tadi sifat cahaya ada 4 dan macam benda ada 3 ya Bu? Ya betul, sifat cahaya ada 4, lalu benda macam benda itu ada 3. Sifat cahaya tadi apa saja? Coba sebutkan. Cahaya dapat merambat lurus, benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan. Macam-macam benda apa Benda saja? bening, benda opek, benda translusen nih. opek, dan benda Ya, translusen. betul sekali. Nah, apakah sudah paham semuanya atau masih ada pertanyaan Paham, lagi? Bu. Paham Bu? Terkait dengan tugas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah Bu, tidak ada sepertinya Bu. Oke, sudah paham semua ya? Siap. Iya. Oke, kalau gitu kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Karena pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan semoga ilmu yang kita serap, yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal Sebelum alamin. kita tutup, tadi yang memimpin doa Tian ya. Iya, Bu. Jadi coba Tian untuk menutup doa kembali ya. Siap. Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah. Kasih ya, kalian hari ini sudah bersemangat nih, sudah Ya, Ibu. mengikuti pelajaran dengan baik, dengan aktif. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan lupa jaga kesehatan, makan teratur, pola tidur yang Pasti Bu. Siap Bu. teratur juga ya. Siap. Ya, sampai berjumpa besok kembali.